Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Astiati, NPM 18310284 dari kelas Reguler Manajemen Pemasaran. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai definisi pasar bisnis, perbedaan pasar bisnis dan pasar konsumen, langkah-langkah dalam proses keputusan pembelian bisnis, dan cara pembeli lembaga dan pembeli pemerintah membuat keputusan pembeliannya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pasar bisnis. Pasar bisnis adalah semua organisasi yang memperoleh barang dan jasa yang akan perusahaan gunakan dalam memproduksi barang dan jasa lain yang kemudian mereka jual, sewakan, atau mereka suplai kepada pihak lain, yaitu pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, perusahaan, konstruksi, transportasi, sarana umum, perbankan, atau asuransi distribusi, serta jasa-jasa. Pasar bisnis adalah pasar yang besar. Sebenarnya, pasar bisnis melibatkan jumlah uang dan barang yang jauh lebih banyak daripada pasar konsumen. Jika dibandingkan dengan pasar konsumen, pasar bisnis biasanya mempunyai jumlah pembeli yang lebih sedikit, tetapi berkapasitas lebih besar, yang terkonsentrasi secara geografis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan pasar bisnis dan pasar konsumen. Perbedaan pasar bisnis dan pasar konsumen meskipun terlihat sama, namun sebenarnya pasar bisnis dan konsumen memiliki perbedaan di beberapa bagian. Di antaranya yaitu yang pertama ada struktur pasar. Faktor pertama yang menjelaskan perbedaan pasar bisnis dan konsumen adalah struktur pasar. Pasar bisnis memiliki struktur yang lebih kompleks dan rinci karena jangkauan konsumennya sangat besar. Sedangkan untuk pasar konsumen, strukturnya lebih sederhana karena jangkauan konsumennya lebih sempit. Yang kedua ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar antara pasar bisnis dan konsumen sama-sama merujuk untuk semua kalangan dan mendapatkan keuntungan sebesar mungkin. Akan tetapi, struktur pasar bisnis yang menggunakan hierarki membuat kegiatan jual beli dilakukan dengan beberapa tahapan yang sistematis. Pada segmentasi pasar bisnis, kegiatan yang harus bertahap ini tentu saja membutuhkan waktu yang lebih lama. Namun, ketentuan ini harus dijalankan agar semua struktur yang ada berjalan beriringan dan saling memperoleh keuntungan. Yang ketiga ada karakteristik permintaan. Faktor ketiga yang membedakan pasar bisnis dan pasar konsumen adalah ciri atau karakteristik permintaan konsumen. Ciri permintaan ini meliputi sifatnya, elastisitas, dan stabilitas permintaan. Jika dilihat dari sifatnya, pasar bisnis masuk dalam kategori permintaan turunan. Maksudnya, jumlah permintaan di pasar bisnis tergantung dari beberapa banyak permintaan dari konsumen. Perbedaan yang keempat ada tingkat hubungan pemasok dan pelanggan. Perbedaan di antara pasar bisnis dan konsumen juga dipengaruhi oleh tingkat hubungan pemasok dan pelanggan. Untuk pasar bisnis, hubungan antara pemasok dan pelanggan akan lebih dekat dan erat karena dimainkan oleh beberapa individu atau organisasi saja. Hal ini menyebabkan minimnya terjadi konflik yang bisa membuat hubungan keduanya terganggu. Yang kelima ada proses transaksi. Proses transaksi di pasar konsumen sangat mudah dilakukan siapa saja karena cukup melakukan akad dengan penjual dan pembeli. Sedangkan untuk pasar bisnis, transaksi yang dilakukan harus melewati beberapa tahap agar bisa mendapatkan produk yang diinginkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses keputusan pembelian bisnis. Proses keputusan pembelian bisnis melibatkan 8 tahap dasar. Yang pertama, ada pengenalan masalah, yaitu tahap proses pembelian bisnis di mana seseorang dalam perusahaan mengenali masalah atau kebutuhan yang dapat dipenuhi dengan memperoleh barang atau jasa. Yang kedua, ada deskripsi kebutuhan umum, yaitu tahap dalam proses pembelian bisnis di mana perusahaan menggambarkan karakteristik umum dan kualitas produk yang dibutuhkan. Yang ketiga ada spesifikasi produk,
yaitu tahap pertama proses pembelian bisnis di mana organisasi pembelian memutuskan dan menetapkan spesifikasi karakteristik teknis produk terbaik untuk produk yang diperlukan. Yang keempat yaitu ada pencarian pemasok. Nah, di tahap ini proses pembelian bisnis di mana pembeli berusaha menemukan vendor terbaik. Terus yang kelima, pengumpulan proposal. Nah, di tahap ini proses pembelian bisnis di mana pembeli mengundang pemasok bermutu untuk mengumpulkan proposal. Dan yang keenam ada pemilihan pemasok. Di mana tahap proses pembelian bisnis, pembeli meninjau ulang proposal dan memilih satu atau beberapa pemasok. Yang ketujuh ada spesifikasi pesanan rutin. Adalah tahap proses pembelian bisnis di mana pembeli menulis pesanan akhir dengan pemasok terpilih dan menyebutkan spesifikasi teknis dan kuantitas yang diperlukan. Yang terakhir ada tinjauan ulang kinerja, yaitu tahap proses pembelian bisnis di mana pembeli menilai kinerja pemasok dan memutuskan untuk melanjutkan dan memodifikasi atau meninggalkan suatu kesepakatan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan pasar lembaga dan pasar pemerintah. Pasar lembaga terdiri dari sekolah, rumah sakit, penjara, dan lembaga lain yang menyediakan barang dan jasa kepada orang-orang yang menjadi perhatian mereka. Keputusan pembelian yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pembeli pemerintah membeli produk dan jasa untuk pertahanan, pendidikan, kesejahteraan umum, dan kebutuhan umum lainnya. Oleh karena itu, pembeli pemerintah cenderung mensyaratkan lebih banyak administrasi dan tanda tangan serta merespon lebih lambat dan tidak bebas ketika menempatkan pesanan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.